sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing saat malam hari ini ya. Perkenalkan dulu nama saya Lauren Repi. Ya, saya seorang ibu rumah tangga, punya 3 orang anak dan tentunya 1 orang suami ya. Dan hari ini, malam ini saya mau sharing tentang produk yang buat saya itu produk yang sangat fenomenal ya buat saya dan mungkin buat teman-teman juga itu produk yang bagus banget gitu. Nah, saya sekarang mau sharing anak saya, anak saya yang ketiga namanya Chloe. Jadi pada saat dia usianya 1 tahun 7 bulan, ya itu namanya anak juga masih lucu-lucunya gitu ya, Oke. masih gemes-gemesnya banget gitu kan. Nah, cuma pada saat itu, dia harus kena yang namanya autoimun. Nah, pada saat itu, autoimun yang gejala yang Chloe dapetin, memang dia, menjadi sangat lemes sekali, terus kayak gitu dia punya otot-ototnya tuh tidak bisa bergerak dengan leluasa, bahkan juga, tingkat kesadarannya itu, menurun drastis. Bahkan, lebih parahnya lagi mungkin saat kita sentuh, dia tidak ada respon dan tidak ada reaksi sama sekali gitu. Dan sampai pada akhirnya saya bawa, anak saya ke rumah sakit yang terdekat, di dekat rumah saya, dan para dokter dan suster di setempat pun juga, mungkin tidak bisa untuk menangani kasus anak saya dan mereka harus rujuk kami kembali ke rumah sakit besar pada saat itu. Karena anak saya itu harus masuk ke ruang PICU anak dan sedangkan mungkin pada saat itu, di rumah sakit tersebut mungkin fasilitas yang ada mungkin tidak memadai. Sampai pada akhirnya kami dirujuk ke rumah sakit Tamrin, yang sekarang mungkin sudah berubah menjadi rumah sakit Rajak. Nah, pada saat itu, para dokter dan suster medis, semuanya langsung gerak cepat ya untuk menangani anak saya, karena menurut mereka anak saya ini, KAD. Ya mungkin saat itu saya nggak paham KAD itu apa sebenarnya gitu kan, autoimun apa yang menyerang anak saya ini gitu kan, sampai dia tidak sadarkan diri dan harus masuk ICU dan koma. Sampai akhirnya dokter langsung, masuk, dokter dan suster langsung masuk ke ruang ICU untuk, mungkin pasang-pasang alat mungkin ya, untuk anak saya, cukup lama juga mereka di dalam, dan sampai akhirnya saya kembali dipanggil sama dokter dan dokter katakan kepada saya, ya, "Maaf Ibu, mungkin anak Ibu mungkin tidak bisa diselamatkan lagi." Saya cuma katakan begini sama dokter, "Apa yang terjadi sama anak saya?" Saya bilang gitu. Cuma dokter katakan bilang, "Anak Ibu memang tidak bisa, harapan untuk hidup tuh sangat tipis sekali karena tingkat kesadarannya semakin, lambat laun semakin menurun, tinggal sisa 5%, 4%, 3% hingga 2%." Saya katakan kepada dokter, "Saya harus gimana Dok?" "Ya Ibu harus berserah karena kami pihak rumah sakit memang tidak bisa, eee, memberikan jaminan apa-apa untuk menyelamatkan anak Ibu." Tapi saat siangnya itu memang saya sempat konsultasi juga sama Nelly dan juga, Nelly juga kasih saya masukan, "Pakai Bioglas Ci," gitu kan. Terus Ci Sherly juga, "Coba pakai Bioglas," gitu kan. Tapi pada saat itu karena saya buru-buru datang ke rumah sakit, saya nggak ingat apa-apa yang harus saya bawa. Sampai akhirnya saya bicara sama dokter, saya katakan begini sama dokter, "Apa anak saya masih bisa, eee, bangun lagi nggak Dok?" Dokter katakan, "Iya, kalaupun seandainya memang bangun, tugas ibu pasti akan lebih lagi." Karena apa? Karena setelah anak selesai, mungkin dia terbangun dari masa komanya, dia harus yang namanya, menjalankan fisioterapi, terapi yang mungkin bukan waktu yang sebentar dan dia pasti akan cukup lama, bisa bertahun-tahun. Nah, sampai akhirnya saya bilang sama dokter, "Saya percaya Dok, kalau Tuhan bisa membangunkan atau memberikan kesadaran untuk anak saya, bisa bangunkan anak saya kembali,
saya percaya pasti Tuhan yang sama juga pasti akan melepaskan anak saya dari fisioterapi dan terapi-terapi lainnya. Meskipun kalaupun seandainya emang harus menjalankan terapi atau fisioterapi, saya percaya kalau misalnya fisioterapi itu tidak akan lama buat anak saya. Saya katakan seperti itu sama dokter. Tapi dokter katakan, tapi memang prosedurnya seperti itu, Bu. Dan harus memang diterima. Saya cuma katakan, baik, baik saya akan jalanin. Nah, kemudian saya tanya sama dokter, dok, saya punya alat terapi nih, dok. Ci Loren, sorry sebentar. Ya. Suaranya agak putus-putus, Ci. Mungkin Cici bisa biar kedengeran handsfree-nya di mulut gitu, Ci. Jadi soalnya kedengerannya kayak putus, tenggelam gitu. Jadi takut nggak kedengeran. Oh iya. Kayak begini kedengeran? Oke, Ci. Oke. Ya. Tadi sampai mana ya? Mungkin dengernya. Punya alat terapi. Oh iya, oke. Maaf tadi diputus. Iya. Terus saya bilang sama dokter, saya bilang gini, dok, saya punya alat terapi di rumah. Saya alat terapi bioglas, mungkin familiar atau mungkin nggak familiar ya dokter dengar. Tapi saya mau bantu dokter di sini gitu untuk menangani, misalnya untuk saya bisa pakai alat terapi ini di ruangan ini gitu, di ruang picu anak. Saya bisa taruh di bawah bantal anak saya gitu. Karena kan memang banyak sekali kan monitor-monitor, terus kabel-kabel yang mungkin melintang-melintang di anak saya gitu. Saya bilang sama dokternya. Lalu dokter katakan, maaf Bu, nggak bisa. Karena itu kalau seandainya taruh di bawah bantal anak ibu, takutnya nanti banyak orang-orang dan banyak para medis, suster yang berhalu lalang gitu. Jadi mereka tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan barang tersebut dalam ruangan itu. Kemudian dokter cuma bisa sarankan kepada saya, boleh asalkan di jam besuk. Nah, pada saat itu jam besuk saya jam 12 siang sampai dengan jam 1 siang. Lalu jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam. Jadi satu hari itu saya hanya bisa bertemu dengan anak saya 2 jam saja. Jadi kebayang ya teman-teman kalau seandainya di jam segitu ditambah lagi ada orang yang ngebesuk lagi, kesempatan saya untuk bertemu dengan anak saya mungkin akan sedikit banyak berkurang. Nah, pada saat itu ketika dokter mengizinkan saya seperti itu, saya bergegas. Setelah saya bicara sama dokter, saya kembali pulang ke rumah. Saya ambil barang-barang saya, bahkan saya juga ambil bioglas saya gitu. Saya bawa langsung ke rumah sakit. Saya tunggu sampai esok harinya di jam besok saya yang di jam 12 sampai dengan jam 1. Sampai akhirnya saya bisa besuk anak saya. Nah, saya mulai terapi anak saya. Saya taruh di perutnya, saya taruh di bawah bantalnya, saya taruh di dekat anak saya. Memang mungkin pengharapan saya, kok anak saya nggak bangun-bangun juga. Gitu. 1 hari, 2 hari, saya bilang, kok ini nggak bisa ya? Kok anak saya nggak ada reaksi apa-apa. Kemudian sampai besok hari, udah hari ketiga itu di hari ketiga, kok nggak ada reaksi, saya bilang. Sampai di hari keempat, dokter manggil saya di jam 9 pagi, sekitar jam 9:30 pagi. Karena dokter katakan seperti ini sama saya, Bu, kalau saya manggil ibu, itu cuma 2 kemungkinan. Antara anak ibu sadar dari koma, atau anak ibu memang sudah pergi. Lalu saya takut sekali waktu hari itu dia panggil saya. Jam 9 pagi, jam 10 pagi dia panggil saya takut sekali. Begitu saya datang ke ruang dokter, dokter hanya katakan seperti ini sama saya. Ibu, wow, katanya, anak ibu selamat, katanya. Anak ibu selamat. Anak ibu sudah selamat dari koma, dia bangun dari masa kritisnya. Saya rasa ini memang benar-benar mukjizat Tuhan. Bahkan dia katakan seperti itu. Dan
Dan suster pun juga katakan juga seperti itu. Oh, ini anak ini emang mujizat Tuhan ya, bisa bangun. Tapi saya percaya dengan alat yang saya pakai, yaitu merupakan salah satu perpanjangan tangan Tuhan ya. Karena hanya itu yang saya punya untuk menterapi anak saya gitu loh. Nah, dan dokter katakan lagi sama saya, selamat Bu, anak ibu sudah bangun dari masa kritisnya. Sebenarnya pada saat ibu terapi 2 hari, di hari kedua, di hari ketiga, itu sebenarnya anak ibu sedang bergejolak. Dia naik turun, dia punya monitor. Kami secara kami sebagai seorang dokter, dia katakan hanya bisa bantu di dunia nyata. Tapi kembali lagi anak ibu, dia yang masa koma yang mungkin tidak sadar, dia harus juga bisa berjuang pada saat kondisi dia tidak sadar gitu. Jadi sama-sama berjuang. Jadi anak saya berjuang. Jadi anak saya berjuang dan dokter pun juga berjuang. Seperti itu. Dan ketika itu dokter langsung katakan, nah, anak ibu sudah bangun. Anak ibu sudah sadar. Sekarang ibu nanti setelah keluar dari rumah sakit ini, ibu harus bawa anak ibu ke fisioterapi untuk terapi. Karena dia akan sudah melewati masa koma, dia pasti akan yang namanya mundur 1 sampai 2 tingkat ke belakang. Yang tadinya anaknya bisa bicara, dia tidak bisa bicara. Yang tadinya dia bisa berjalan, dia tidak bisa berjalan. Bahkan mungkin dia akan terganggu untuk komunikasi, bahkan otaknya pasti akan terganggu. Itu menurut kata dokter. Kemudian kami langsung dipindahkan ke ruang perawatan, dan singkat cerita memang saya lihat kondisi anak saya sangat memprihatinkan. Saya bilang, kok anak saya kok beda banget, nggak seperti anak yang saya kenal gitu. Dan saya ngeliat anak ini kok kayak mengerikan, padahal tuh anak saya, tapi kok saya ngeliat anak ini mengerikan gitu. Berbeda sekali gitu kan, kayak serem banget gitu. Dia seperti kayak melihat sesuatu yang mungkin dia kok tiba-tiba sadar, ada di masa disadari sekarang tuh dia lihat sesuatu yang mungkin nggak dia lihat. Sampai akhirnya dokter langsung singkat cerita izinkan kami pulang ke rumah dan memberikan surat rujukan untuk kami fisioterapi 1 minggu setelah kami keluar dari rumah sakit. Nah, setelah itu, setelah kami pulang ke rumah, saya langsung selama 1 minggu, saya juga nggak tinggal diem, saya langsung senter. Pokoknya saya mengeluarkan semua alat-alat saya dari senter bioglas, saya senterin ke kepalanya, saya senterin ke badannya, ke pankreasnya, ke punggungnya, ke semuanya. Bahkan saya terapi pakai magic stick ke tangannya, ke kakinya. Saya berharap bahwa mujizat Tuhan tuh pasti ada lagi pada saat terapi ini gitu kan, pas untuk fisioterapi. Sampai akhirnya udah 1 minggu kemudian saya harus kembali ke rumah sakit untuk fisioterapi anak saya. Dan saya keluarin surat rujukan yang dokter kasih. Saya bilang, dok, saya mau kasih ini mau terapi. Dan apa yang dokter katakan kepada saya lagi? Apa yang mau diterapi? Ini Bu anaknya. Anak ini udah sehat. Dia sudah bisa berjalan. Dia bisa melompat. Dia bisa berbicara. Terus kenapa harus diterapi? Terus dokter malah bilang sama saya, jangan bawa anak ibu ke sini lagi ya. Karena anak ibu sudah sembuh total. Untuk terapi ya. Makanya saya bilang gini, wow, luar biasa ya, saya bilang. Produk yang saya pakai pun juga mungkin pribadi saya sendiri pun juga kalau saya belum ngerasain, mungkin saya sendiri pun juga, masa sih seperti ini bisa. Ya, aku putus. Halo? Hands-free-nya agak jauh dikit di menit. Halo? Coba Cici. Gini? Nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa, Ci. Lanjut aja. Ya. Akhirnya dokter katakan bilang,
dokter yang fisioterapi bilang gak usah lagi Nggak ada suaranya. fisioterapi. Ci, suaranya. Halo? Halo? Ya. Halo? 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 Nggak keren. Nggak usah pakai handsfree, bisa nggak, Ci? Nggak usah pakai handsfree. Handsfree-nya buka aja. Begitu. Ya, suara nggak usah pakai handsfree lebih bagus sepertinya. Bisa dengar? Kalau lebih jelas sih Oke, lebih keren. dari tadi. Oh iya. Tadi sampai Soalnya mana? testinya keren banget ini. Testinya Luar keren, biasa sekali. tapi nggak kesampai dengan bagus, sayang banget gitu loh. Soalnya tadi, nah ini sekarang udah jelas banget nih, Ci. Cici boleh lanjutin? Tadi sampai mana? Tadi sampai mana? Yang tadi Cici pergi Tidak perlu terapi lagi, Ci. tidak perlu terapi lagi, karena si Chloe ini ternyata udah bisa jalan, segala macam, jadi tidak perlu terapi gitu loh. Ya. Ya, jadi dokter bilang, dokter fisioterapinya bilang, buat apa lagi harus datang ke sini? Ini anak ibu udah kenapa-kenapa. Terus, tapi saya bilang, loh masa sih dok? Ini tapi suratnya udah saya dikasih tahu, disuruh terapi. Kalau saya nggak jalanin dari dokter, nanti dari pihak dokter sana komunikasi dengan dokter sini, saya dikirain memang nggak nurutin kata dokter gitu kan. Saya bilang gitu sama dokter yang fisioterapi. Kemudian dokter bilang, saya kasih tahu Bu, ibu jangan bawa lagi anak ibu ke sini karena anak ibu udah nggak membutuhkan lagi fisioterapi. Jadi memang sudah bisa berjalan dengan baik seperti itu. Makanya saya bilang gini, oh puji Tuhan sekali, saya bilang gitu ya, melalui alat terapi yang mungkin kecil seperti itu bentuknya, tapi itu bagus sekali. Bisa untuk semuanya. Memang dokter katakan anak saya itu kena DM, tapi tipe 1 yang harus suntik insulin hari setiap waktu, dan itu seumur hidup. Tapi saya percaya dengan saya percaya dengan alat yang saat ini saya pakai. Kalau dia bisa maksudnya dengan perpanjangan tangan Tuhan, saya boleh pakai alat itu. Kalau bisa bangun dari koma, tingkat kesadarannya sudah tinggal 2% saja, dan dokter katakan juga harus fisioterapi, tapi tidak lagi dibutuhkan fisioterapi. Tapi saya percaya dengan alat ini juga anak saya bisa terbantu. Itu aja sih. Itu aja sharing saya malam hari ini. Saya bilang, makanya saya bilang Bioglas itu produk yang sangat fenomenal buat saya, bagus banget. Sampai hari ini pun saya masih tetap terapi anak saya, dan meskipun anak saya harus gula darahnya naik turun. Kalau teman-teman mau tahu, kalau untuk Chloe gula darahnya itu mungkin rata-rata mungkin sekitar 200, tapi anak saya ini 1000 gula darahnya, dan itu sebenarnya sangat berbahaya. Kalau rendah ya kerendahan, kalau tinggi ketinggian. Jadi dengan saya pakai terapi terus, karena saya kan suka banget minum air putih, saya setiap malam juga masih suka saya tempel terus anak saya, berpakai Bioglas, pakai kalungnya juga, minum air banyak banget, dia suka banget minum air Bioglas. Dan sekarang buat saya, puji Tuhan, setiap kali dia cek gula darah, itu nggak perlu lagi sampai 600, 700, enggak. Jadi normal, batas 200 aja saya udah bersyukur banget, dan dokter bilang, ini kalau 200 aja udah bagus, nggak apa-apa kalau 200, gitu. Makanya saya banyak yang minta doa juga dari teman-teman juga, dengan produk yang saya pakai ini, saya percaya dengan perpanjangan tangan Tuhan, memang produk ini bagus banget untuk anak saya juga. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara.
Terima kasih Ci Loren, sungguh luar biasa. Saya dengarnya aja cukup terharu dengan semua mujizat yang diberikan Tuhan untuk keluarganya Ci Loren ya. Terima kasih banget Ci Loren. Teman-teman,